Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin minggu lalu kita belajar mengenai teori perilaku konsumen melalui pendekatan kardinal dan ordinal, maka kan sebelumnya dijelaskan apabila pendekatan kardinal itu adalah pendekatan atau manfaat yang dapat diukur ya oleh satuan, yaitu util. Sedangkan kalau pendekatan ordinal, maka manfaat yang kita rasakan atau kepuasan yang kita rasakan itu tidak dapat diukur. Tetapi di dalam perbedaan yang lainnya itu adalah kalau untuk pendekatan kardinal dia menggunakan kurva TU dan MU, sedangkan di pendekatan ordinal menggunakan kurva IC atau indifference curve atau kurva indifference. Nah, bagian lainnya dari pendekatan ordinal adalah garis anggaran atau budget line ya. Oke, budget line itu dapat dilihat di sini merupakan batasan atau constraint kemampuan konsumen. Jadi kan kalau kita sebagai konsumen itu mengharapkan kepuasan yang sangat tinggi ya. Tetapi pada kenyataannya ekspektasi itu kayak ternyata dibatasi oleh yang namanya anggaran atau budget yang dimiliki oleh seorang konsumen. Oke, di sini dapat dilihat notasinya adalah PX dikali QX ditambah PY dikali QY itu kurang dari sama dengan M. M itu adalah money atau uang yang konsumen miliki. P adalah price, kemudian Q adalah quantity ya. Jadi di sini harga dari barang X dikali dari quantity atau jumlah barang X ditambah price atau harga dari barang Y dikali jumlah dari barang Y itu harus kurang atau sama dengan M atau budget yang dimiliki. Atau bisa juga di sini PX dikali QX ditambah PY dikali QY sama dengan M. Jadi harus sama dengan budget yang dimiliki. Oke, kurvanya seperti ini, garis anggaran M per PX, ini M per PY. Nah, jadi kalau dapat dilihat di sini ya, nih garis anggaran budget line atau disebut juga dengan budget constraint. Constraint itu kan batasan. Budget line adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang yang menggunakan anggaran yang sama. Nah, kalau kemarin indifference curve itu bukan anggaran yang sama ya. Jadi kalau BL adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang yang menggunakan anggaran yang sama. Kalau IC adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang menggunakan kepuasan yang sama gitu ya. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini contohnya seperti yang sebelumnya dijelaskan, X itu adalah gelas dan Y itu adalah piring. Nah, maka seperti ini garisnya lurus ya seperti ini. Nah, ini disebut dengan garis anggaran atau budget line. Oke. Budget line itu dapat bergeser ya. Bisa bergeser pergeseran atau shifting atau disebut juga dengan rotasi ya. Nah, perbedaannya dapat dilihat di sini ya. Nah, untuk pergeseran seperti ini, kalau rotasi seperti ini. Nah, kita jelaskan di sini. Jadi yang namanya pergeseran atau shifting itu berarti ini ya. Kalau diumpamakan, diasumsikan harga piring dan harga gelas sama, kemudian tetapi pendapatan seseorang tersebut naik, misalkan pendapatan naik. Nah, kalau misalkan pendapatan naik, kalau pendapatan naik berarti biasanya konsumsi seseorang itu akan meningkat ya. Diasumsikan pendapatan naik, harga gelas dan piring itu tetap. Oke, kalau misalkan harga gelas dan piring tetap, nah maka gimana caranya? Berarti akan ada yang namanya pergeseran atau shifting. Akan meningkat ya konsumsinya seperti ini. Akan bergeser ke kanan. Jadi yang asalnya misalkan konsumen dengan budget segitu dia bisa membeli 5 piring, di sini 8 piring, 5 gelas dan 8 piring. Ternyata ketika pendapatan dia naik, nah dia bisa atau mampu membeli 7 gelas dan di sini misalkan 10 piring. Seperti itu. Oke.
Nah, sedangkan kalau misalkan rotasi gitu ya. Kalau rotasi itu seperti ini. Rotasi terjadi apabila pendapatan konsumen tetap, kemudian ada salah satu barang harganya turun ya. Jadi kalau misalkan pendapatan tetap, kemudian harga gelas, misalkan harga gelas tiba-tiba turun, ini pendapatan tetap. Nah, kira-kira gimana nih? Berarti konsumen akan cenderung membeli banyak gelas gitu kan ya. Kalau pendapatan tetap tapi salah satu barang misalkan gelas itu turun. Nih, turun. Berarti si konsumen akan lebih mampu membeli banyak gelas gitu kan ya. Nah, jadi maka akan gesernya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Ini untuk yang shifting, sekarang yang rotasi. Kalau yang rotasi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti dia akan mampu yang tadinya membeli 5 dengan pendapatan yang sama, karena harga gelas turun, dia mampu membeli 7 gelas. Tetapi untuk piring karena harganya tetap, maka dia akan mampu membeli 8 piring. Nah, itu untuk penjelasan budget line atau garis anggaran ya. Jadi ada yang namanya shifting, ada yang namanya rotasi gitu. Kalau shifting berarti pendapatannya naik, berarti dia akan bergeser lurus ya, seperti tadi ke sana. Sedangkan kalau rotasi hanya salah satu barang yang turun atau naik sini. Jadi kalau misalkan Bu, kalau misalkan harga gelasnya naik berarti gimana? Nah, berarti dia akan geser di sini. Pelanggan hanya mampu membeli 3, misalkan. Hanya mampu membeli 3 gelas, piringnya tetap 8. Oke, seperti itu.